Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu, tanggal 5 April 2020. Kita masih beribadah dalam ibadah online, ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan liturgi dari gereja. Mari kita bersama keluarga mulai ibadah ini dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Tuhan telah pelihara kami, beri kami kesehatan, Tuhan beri kehidupan kami bahagia, semua karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, hadirlah Tuhan dalam keluarga kami, sehingga ibadah kami menjadi satu ibadah yang diberkati Tuhan, dan kami menikmatinya dalam sukacita dan dalam suasana sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya pada tangan Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat, setiap keluarga diberkati Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan, kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di sini. Kita akan menaikkan pujian mulia bagi Anak Domba, sebab Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Mulia bagi anak
Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sekali lagi, atas semua yang di bumi. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biar apa yang diperdengarkan nanti akan menjadi dupa yang harum untuk kita sendiri. Yesus Kristus Tuhan, kami memandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Yesus Kristus Tuhan, Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
berkhormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia jalur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh puji-pujian yang menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi pedoman bagi kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati, kita sediakan hidup kita untuk tempat firman Tuhan tinggal dan bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saudaraku adalah hari Minggu terdekat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati untuk kita semua. Minggu ini disebut Minggu Palem, yang diyakini adalah minggu di mana Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, dan di sanalah Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan untuk kita semua. Mari kita bersama membaca dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan, Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yerusalem adalah kota yang sangat bersejarah. Yerusalem bukan bersejarah hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia. Yerusalem juga disebut sebagai kota suci 3 agama. Agama Yudaisme, agama Islam, dan juga agama Kristen.
Ketiga agama ini mengakui bahwa Yerusalem adalah kota suci, kota yang bersejarah bagi keselamatan umat manusia. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang nats yang kita baca. Kita akan melihat bagian pertama dari khotbah pagi hari ini, yaitu tentang Yesus masuk Yerusalem. Saudara, Tuhan Yesus biasa melakukan perjalanan, termasuk perjalanan ke Yerusalem. Bahkan berulang kali Tuhan Yesus keluar masuk kota Yerusalem untuk pelayanan yang dia lakukan selama 3,5 tahun itu. Setiap kali dia keluar masuk tentu ada hal-hal yang dikerjakannya. Baik itu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan orang buta. Dia lakukan itu semua. Tetapi saudara-saudaraku, perjalanan kali ini, perjalanan yang berbeda. Kali ini perjalanan Tuhan Yesus tidak seperti biasanya. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem kali ini untuk satu tujuan. Tujuan yang sangat diketahui olehnya, yaitu tujuan yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus untuk dikerjakan. Tugas yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk ditanggungnya. Saudara-saudaraku, dalam Markus 10 ayat 32 sampai 33, demikian firman Tuhan tertulis. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid untuk apa dia masuk ke Yerusalem kali ini, yaitu untuk menyerahkan diri. Tuhan Yesus tidak pernah melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar dari tugas dan tanggung jawabnya. Ketika saatnya tiba, dia mendatangi Yerusalem. Dia masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, dan mati di salib. Itu tujuan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Yang kedua, saudaraku, kita akan melihat bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem itu adalah penggenapan dari nubuat. Dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, Zakaria telah menyampaikan satu nubuat. Nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya bahwa raja akan memasuki Yerusalem. Raja masuk Yerusalem dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan mengendarai keledai, bukan mengendarai kuda yang adalah lambang kekuasaan. Saudara-saudara, Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai keledai adalah satu tindakan simbolis. Satu tindakan simbolis tentang kerajaan dan pemerintahan Mesias. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang akan menjadi raja, tapi bukan seperti raja-raja lain dengan kekuasaan dan kekuatannya dia memerintah. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia menjadi raja yang bukan mengutamakan kekuasaan, tetapi raja yang mendahulukan pelayanan. Raja bukan memerintah, tetapi raja yang mengabdi kepada manusia. Itulah Tuhan Yesus yang dengan cara simbolis mengendarai keledai. Mengapa keledai, saudara-saudaraku? Keledai
adalah binatang yang dipakai oleh rakyat. Keledai binatang yang dipakai oleh rakyat jelata. Orang kaya, bangsawan, apalagi raja, dia tidak menunggang keledai. Mereka menunggang kuda. Kuda dipakai raja, kuda dipakai bangsawan. Tetapi rakyat jelata, orang miskin, orang sederhana, dia mengendarai keledai. Artinya, saudara-saudara, Yesus datang bukan dengan kekuatan dan kuasa duniawi. Yesus datang dengan damai, dengan kerendahan hati. Yesus datang dengan ketulusan untuk melayani, bukan untuk memerintah. Markus 10 ayat 45, saudara-saudara, demikian tertulis. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudaraku, untuk memberikan nyawanya. Didahului dengan kata-kata bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Saudaraku, nubuat Zakaria digenapi oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Yesus masuk Yerusalem disambut sebagai Mesias. Orang banyak menyambut Yesus sebab mereka telah melihat mujizat. Pembacaan kita tadi mengatakan bahwa banyak orang tahu, banyak orang melihat bagaimana orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Lazarus. Ketika Lazarus dibangkitkan, tentu menjadi satu berita yang viral masa itu. Satu berita yang menghebohkan, ada orang mati sudah 4 hari, lalu bangkit. Saudara-saudaraku, kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan orang mati ini diyakini oleh rakyat waktu itu adalah yang bisa mengerjakan itu hanya Mesias. Itu sebabnya Yesus diyakini oleh orang-orang yang menyambut itu adalah Mesias yang bisa membangkitkan orang mati. Sehingga mereka menyambutnya dengan gegap gempita. Mereka menyambutnya dengan sorak-sorai. Dan tentu ini tidak dengan rekayasa atau pengerahan massa. Mereka spontanitas karena mereka tahu yang datang masuk kota adalah raja yang dia diakui oleh masyarakat waktu itu adalah Mesias. Masyarakat atau rakyat waktu itu menyambut dengan daun palem. Mereka melambang-lambaikan daun palem. Saudaraku, daun palem digunakan biasanya untuk menyambut raja yang baru saja ditahbiskan. Ketika raja ditahbiskan, lalu raja keliling kota, masyarakat menyambutnya dengan daun palem. Tentu, kalau raja yang dibaptiskan, rakyat menyambut dengan rekayasa, dengan pengerahan massa, supaya terlihat benar-benar dihormati. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Semua spontan, ambil daun palem, mungkin daun palem tetangga, mungkin daun palem kebun orang, mereka ambil untuk menyambut raja yang ditahbiskan oleh raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Saudara-saudaraku, bukan hanya menyambut dengan daun palem bak raja yang baru ditahbiskan, tetapi mereka berseru, Hosana, Hosana. Saudara-saudara, Hosana artinya selamatkanlah kami mohon. Itu arti kata Hosana, selamatkanlah kami mohon. Mereka berseru, selamatkanlah kami mohon. Mengapa saudaraku? Sebab mereka meyakini bahwa Mesias itu adalah pembebas. Selama ini mereka dijajah,
Selama ini mereka ditekan, selama ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudaraku, kali ini mereka mendengar ada Yesus, ada Mesias yang diyakini sebagai pembebas. Itu sebabnya saudaraku, mereka menyambutnya dan berharap. Mesias, Raja yang dinanti-nantikan itu, Raja yang sedang mereka rayakan hari itu, benar-benar akan menjadi penolong. Itu sebabnya mereka berseru, selamatkanlah kami mohon. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang adalah Mesias. Apakah mereka tahu sebenarnya siapa Mesias itu? Tentu mereka tahu sebagai orang Yahudi. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yesus datang bukan untuk membebaskan secara fisik dari penjajahan Romawi. Tuhan Yesus datang membebaskan manusia dari dosa, membebaskan orang Israel dari belenggu Taurat dan dari dosa. Hosana, selamatkanlah kami. Itulah seruan yang juga ada pada kita hari-hari ini. Karena kita sedang menghadapi wabah yang bukan semakin kecil jumlahnya dari hari ke hari korbannya, tetapi dari hari ke hari terus bertambah. Hari ini sudah lewat 2.000 korban dan lebih dari 100 orang sudah meninggal. Saudaraku, dan kita nggak tahu apa yang terjadi beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan. Tetapi marilah kita berseru bersama, Hosana, selamatkanlah kami mohon. Kemudian saudaraku, apa yang diserukan oleh masyarakat waktu itu? Alkitab mengatakan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku, seruan ini adalah seruan ucapan syukur, pengagungan dari orang-orang Israel yang menyambut Mesias. Setelah berseru Hosana, selamatkanlah kami mohon. Lalu mereka berterima kasih dengan seruan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menaikkan doa pujian dan syukur kepada Tuhan karena mereka telah mendapatkan seorang yang mereka yakini Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Saudara-saudaraku, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan adalah doa bagi yang telah datang membawa pertolongan. Saudara-saudaraku, Mesias, yaitu yang diyakini Mesias, yaitu Yesus, datang membawa pertolongan. Dan orang Israel berterima kasih kepada Allah dan mendoakan yang datang. Jadi saudara-saudaraku, ini budaya yang perlu kita ikuti juga. Berterima kasih untuk yang telah membawa pertolongan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang telah dipakai Tuhan untuk mendatangkan pertolongan itu. Saudara-saudaraku, saat ini kita menyambut Paskah. Menyambut Paskah dalam kondisi yang kurang baik. Menyambut Paskah dalam kondisi yang tidak kondusif. Bahkan keadaan ini mungkin bisa berlanjut beberapa minggu, beberapa bulan ke depan. Tetapi saudaraku, pagi hari ini kita mendengar tentang firman Tuhan. Bahwa Mesias datang bukan hanya untuk Israel, tetapi datang untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Mesias datang untuk saya dan saudara. Artinya saudaraku, Paskah memberikan kita pengharapan. Peringatan hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Mengingatkan kita bahwa ada seorang yang telah datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita pengharapan. Dan pengharapan yang Tuhan berikan itu bukan pengharapan palsu, bukan PHP. Yesus bukan pemberi harapan palsu. Yesus memberi harapan yang pasti bagi kita semua.
Pengharapan dalam Yesus membuat kita merayakan Paskah mendatang dengan pengharapan yang pasti. Membuat kita bisa merayakan Paskah dengan sukacita. Membuat kita bisa merayakan Paskah dengan penuh harap kepada Tuhan. Dan perayaan Paskah tahun ini yang ada di tengah-tengah keadaan yang kurang baik ini, kita berdoa agar perayaan ini mendatangkan benar-benar kekuatan bagi kita. Mendatangkan sukacita bagi kita. Karena Yesus datang memberikan kita pengharapan dan sukacita. Yesus datang memberikan kita penghiburan, bahkan dia memberikan nyawanya, agar kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Di tengah-tengah keadaan yang kurang baik ini, kami bersyukur mendengar firman pengharapan yang membuat kami punya pengharapan, yang membuat kami bisa bertahan dan kuat menghadapi semuanya ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, lalukanlah virus corona ini, sehingga bangsa kami dan dunia terbebas, terlepas dari virus yang membahayakan dan telah merenggut banyak orang ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah-ibadah di rumah masing-masing, berkati rumah tangga mereka, berkati ekonomi mereka, berkati usaha mereka. Tuhan tolong berikan ketenangan dan damai sejahtera, sehingga walaupun di rumah mereka tetap bersuka cita karena Tuhan ada dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.